yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. This is the word of the Lord. Thank you. Terima kasih Nang Ria. Terima kasih. Terima kasih Kak Ria Siagian. Selanjutnya Kak Hana Oneng udah masuk belum? Puji Tuhan. Udah masuk. Ya, loud and clear. Ya, loud and clear. Terima kasih. Beta? Much better, much better. Oke, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil dia Bapa. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, kami
katakan ku naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Bapa. Besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, pagi hari ini datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi, pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebab itu angkat suaramu, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu dan rahmat-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas bangsa kami. Walaupun keadaan kami tidak baik saat ini Tuhan, kami tetap berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Yesus teramat baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ora la maya la bashata kaya la bashata la bashata ora baba baba ya la baba. Ora bashara baba 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 bashiri ya hallelujah 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 hallelujah. Jesus, we love you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Terima kasih. Kami naikkan syukur hanya kepada-Mu, Bapa. Terpuji nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami tahu hanya dekat pada-Mu saja kami tenang. Hanya daripada-Mu pertolongan itu, Tuhan. Puji nama-Mu, Bapa. Hanya dekat padamu rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat Allahku.
keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah, haleluya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya kami tetap berada di dekatmu Tuhan, sebab hanya dekat padamu kami tenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tatamu Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya dekat padamu saja kami beroleh ketenangan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat ketenangan yang kau berikan di tengah-tengah goncangan saat ini Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu akan digoncangkan agar tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kami tahu hanya dekat dengan Engkau kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh sukacita, kami beroleh ketenangan. Sebab itu kami mau datang terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu sampai kami mendapatkan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ajar kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal. Kami tahu tidak mudah, tapi itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Engkau berfirman, bersukacita senantiasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, terima kasih Yesus. Ini ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Katakan, Yesus. Yesus. Serahkan haleluya. Serahkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu Engkau yang berdaulat atas hidup kami hari-hari ini Tuhan. Terpuji namamu, kami bersyukur, bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Yang bersuka cita bersyukur, sama-sama katakan. Amin. Saudara bisa unmute dulu, saling menyapa satu dengan yang lain. Saya kasih 1 menit untuk saling menyapa, boleh unmute. Haleluya. Salam semuanya. Salam Eda. Salam semuanya. Salam Epin. Salam Epin. Shalom Agus. Shalom Bang. Shalom Hedi. Kak Heni, Bang Renhat. Shalom Ben. Shalom. Eda Bina. Ronda. Shalom. Shalom Oma. Shalom Ria. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Ailita. Shalom Hansen. Shalom Shalom. Calvin. Shalom Ben. Eda Ria. Salam. Salam semuanya. Shalom. Haleluya. Lanjut lagi nanti selesai ibadah baru dilanjutkan kembali. Haleluya. Cita Tuhan baik. Amin. 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 Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan, for the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
kembalikan kepada Kak Frida. Terima kasih, Pastor Oneng. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Hana Oneng. Selanjutnya, Bapak Gembala Norman Ambarita akan memperkenalkan untuk masuk firman. Silakan. Enggak usah dikasih tahu dulu. Salam saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kita sangat diberkati hari ini dengan pujian dan penyembahan dari hambanya Pastor Hana Oneng. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian lagi. Ya, saya minta Oneng untuk menyanyikan satu pujian lagi. Silakan, Kana. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini. Pujian ini diciptakan atau dikarang oleh Ibu Gembala kita di tengah-tengah masalah pencobaan yang kita alami hari-hari ini. Mazmur 121 dikatakan seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan itu? Pertolongan hanyalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Sama-sama kita belajar, saudara yang belum tahu lagu ini, belajar sama-sama. Saya pun masih belajar. Lagunya seperti ini. Dalam pengiringanku jalan bersamamu, banyak hal yang tak ku mengerti dan yang tak ku pahami. Walau berat bagiku dan terjalnya jalan itu, harus aku jalani dan harus ku lewati. Sekali lagi sama-sama katakan. Dalam pengiringan
Terima kasih Pastor Hana Oneng yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah semua pujian penyembahan yang telah kita naikkan berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, yang di Indonesia dan di Australia, tiba saatnya kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala Jacqueline Selose, Pastor Jacqueline Selose dari Revival Worship Church di Jakarta. Dan kita akan diberkati dengan hambanya yang luar biasa ini. Mungkin kita semua sudah pernah menonton dan juga melihat YouTube dan juga pelayanannya yang sangat luar biasa. Dan kita siapkan hati kita, dan saya persilahkan Ibu Jacqueline Selose untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya persilahkan, Bu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik jemaat Tuhan GBI Worship yang di Sydney, boleh lihat lambaian tangannya, maupun teman-teman yang dimanapun, mungkin dari Jakarta, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Di antara saudara yang Amin. sudah siap dari awal, kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. We give you praise. Haleluya. Hari ini kami datang menghampiri Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud berkata, dari mana datang pertolongan Tuhan? Pertolonganku, pertolongan Tuhan itu akan datang hari ini juga. Amin. Dan Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. We worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau layak kami puji, layak kami sembah. Kau layak terima hormat dan kemuliaan. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Boleh katakan bersama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian, kami berikan padamu,
Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa Kau Tuhan yang selalu memberi kesempatan untuk kami beribadah, menyembah-Mu adalah satu kehormatan buat kami. Beribadah kepadamu adalah satu anugerah yang luar biasa, Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yesus yang sangat baik. Kau layak untuk menerima hormat, menerima pujian. Sepanjang minggu berjalan Kau menyertai kami dengan luar biasa, Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk kami ungkapkan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Berapa di antara saudara yang sepanjang minggu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami semua yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya percaya sampai hari ini anugerah Tuhan yang memelihara setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang selalu dicurahkan dan dikedangkan tangannya atas setiap umatnya sepanjang hari. Setiap hari anugerah rahmatnya tidak pernah habis. Hari ini dimanapun Anda berada, di rumah, di mobil, dimanapun Anda bisa bersama-sama dalam ibadah. Pada saat ini satukan hati, satukan suara. Firman Allah berkata ketika when we worship the Lord, ketika kita satukan hati membawa korban bagi Allah, surga terbuka dan kuasanya tercurah dimanapun Anda berada. Kami berdoa biar kunjungan ilahi boleh terjadi saat ini juga. Kuasa Allah dicurahkan dengan dahsyat, double portion anointing. Open heaven right now in Jesus mighty name. Mari angkat suaramu, boleh angkat tanganmu bersama-sama. Kau saja yang suci. Yes you are. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci.
Kau Tuhan. We give you praise, oh God. We honor you, Lord. Tidak ada kata yang cukup untuk kami ungkapkan betapa baiknya Engkau, Tuhan. You've been so good, Lord. We worship you. We come to make me fly your name, oh God. Hallelujah. Tak pernah habis kebaikan-Mu, Bapa. Selalu baru. Tak pernah terlambat. Kasih sayang-Mu, Yesus. Kau sungguh baik, Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu buat setiap kami. Tidak pernah Engkau tahan kebaikan-Mu bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Lord, you are good, Lord. Shandarata kayara labaya shikara labaya shandarata kayara. Shandarata kayara labaya shandarata kayara labaya shikara labaya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sing together. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. You are worthy to be praised. Lamb of God, King of Kings, Lord of Lords, terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Hari ini kami percaya bumi bersuka, bangsa-bangsa memuji Engkau. Ada sorak-sorai kemenangan di kemah-kemah orang benar. You are worthy to be praised, Lamb of God, King of Kings, Lord of Lords. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. His name is Jesus. We welcome you again and again, Lord. Kunjungan ilahi atas setiap rumah kami, setiap kami dimanapun kami berada saat ini juga. This is your time, this is your ministry, this is your place. Take over all the ministry here, Lord. Kami yang di tempat ini hanya untuk mengagungkan Engkau, membawa syukur dan beribadah dengan hormat kepadamu. Dan pada saat ini biar Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah ada batasnya. Kami percaya when we worship the Lord, ketika kami sedang menyembah Allah dari awal ibadah dimulai, kuasa Allah sedang terjadi, sedang dicurahkan kesembuhan, pemulihan, breakthrough right now in Jesus' mighty name. Because you are here, Lord. Karena Engkau di tengah-tengah kami. Darah-Mu yang tercurah menyucikan, melayakkan setiap kami. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Dan kami percaya tangan-Mu Engkau kedangkan, mencurahkan rahmat berkat-Mu buat setiap kami. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. Thank you, Jesus, in Jesus' mighty name. We give honor, glory to you, Savior. In Jesus' mighty name. Everyone say amen, amen, amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi salam sejahtera dari Indonesia, khususnya Jakarta. Senang sekali boleh bertemu dalam hadirat Tuhan. Mungkin pertama kali saya bersama Bapak Ibu dari GBI Worship. Dan terima kasih buat Pastor Norman Ambarita bersama Ibu dan seluruh Bapak Ibu pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di Sydney khususnya. Bapak Ibu senang sekali such an honor for me untuk join pada hari ini. Nama saya Jacqueline dan kami suami saya David, dan kami diberi kepercayaan oleh Tuhan boleh melayani dalam Revival Worship Church. Dan hari ini saya ingin bagikan sharing firman Tuhan dengan tema the invitation, undangan saudara. Dan ketika kita, kalau saudara kita tahu bersama bahwa ketika ada orang yang akan menikah, orang yang diundang itu senang banget pastinya, saudara ya. Apalagi jika memang orang yang menikah itu adalah orang yang kita kenal, saudara, kita pasti senang, kita udah prepare everything dan kita akan pastikan kita sudah lock untuk tanggalnya untuk kita akan datang dalam perayaan undangan yang diberikan. Dan hari ini saya ingin membagikan bagaimana ada undangan dari surga buat setiap kita, undangan ilahi. Dan saya percaya Anda dan saya adalah setiap orang yang diundang oleh Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa Yesus mengundang kita, dan salah satu dari sekian banyak undangan yang Tuhan berikan, yaitu pertama ketika Dia ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Firman Allah mencatat Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dan ketika bertemu dengan mereka Dia selalu berkata follow me. Dan mereka, Alkitab mencatat itu mereka tidak ada ngomong apa-apa, langsung kalau mereka nelayan mereka langsung lepaskan jala dan mereka mengikut Yesus. Mungkin Anda bertanya, apakah saya harus menjadi hamba Tuhan semuanya? Enggak juga saudara. Tapi firman Allah berkata bahwa respon kita untuk ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan itu akan jauh lebih dahsyat saudara, karena setiap orang dipakai dengan caranya masing-masing saudara ya. Ada orang yang mereka full time dan yang paling pasti itu full heart, tapi ada juga orang even mereka hamba Tuhan, mereka masih bekerja tapi hati mereka untuk Tuhan, untuk ladangnya saudara. Dan berapa Bapak Ibu di tempat ini saudara yang hadir pada saat ini, mungkin ada di antara kita sebagian besar bekerja, ada yang ibu rumah tangga, ada juga yang memang sudah lanjut usia, tapi kita juga bekerja karena ibu rumah tangga juga itu adalah orang yang bekerja di rumah dan itu pekerjaannya mulia. Ada orang-orang yang lanjut usia, mungkin dia tidak bisa beraktivitas lebih banyak, tapi saudara ada aktivitas yang kita lakukan, entah kita berdoa, entah kita menguatkan orang dan mengurus rumah tangga, anak-anak, cucu dan yang lain. Itu juga pekerjaan saudara. Sehingga kalau saya berkata bahwa pada hari ini ketika Yesus mungkin mendatangi setiap kita
Dan ada suara yang menghampiri kita, undangan ilahi yang berkata follow me, saudara. Saya percaya itu buat setiap orang, semua orang, siapapun kita, berapapun umur kita, saudara. Yesus sedang memanggil kita semua. Dan mungkin yang menjadi concernnya, yang menjadi permasalahannya, apa respon kita ketika Yesus memanggil kita, itu akan jauh lebih luar biasa, saudara. Karena kalau hari-hari ini ketika orang mungkin diajak beribadah, ketika orang mungkin diajak untuk berdoa, semua punya respon berbeda. Yang pertama mungkin kita punya kesibukan tingkat tinggi. Yang kedua mungkin kita sudah Kristen dari kecil, sudah tahu. Yang ketiga mungkin kita sudah ada di dunia pelayanan, setiap hari lihat mujizat. Gitu. Sehingga ketika pilihan untuk beribadah, pilihan untuk berdoa, pilihan untuk mencari Tuhan, even dengan online, saudara, itu akan menjadi respon yang sangat berbeda. Padahal saudara, kita diberikan 24 jam bahkan lebih banyak work from home. Saudara ya, kita bekerja dari rumah. Bahkan ketika Indonesia disuruh semua almost stay at home, saudara. Artinya kita punya terlalu banyak waktu. Tapi saudara, menjadi pertanyaannya, apa respon kita ketika Tuhan memanggil Anda dan saya untuk mengikuti Dia, untuk melayani Dia, untuk melihat pekerjaannya yang luar biasa, untuk mencari Dia, untuk berdoa, saudara. Semua berpulang kepada setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin ada yang berkata bahwa saya tidak punya cukup waktu, padahal kita punya sama 24 jam. Ada orang yang dia sibuk luar biasa bekerja, tapi dia masih bisa make a time untuk Tuhan. Tapi ada orang yang dia tidak, masih punya waktu longgar, tapi tidak ada keinginan. Sebab itu respon itu datang dari dalam, saudara. Tidak peduli berapa lama Anda dan saya mengikut Tuhan. Tidak peduli berapa mujizat yang Anda dan saya pernah terima, pernah lihat setiap hari. Tapi what is your response today? Apa yang menjadi respon Anda dan saya hari ini? Ketika ada suaranya yang memanggil, follow me, ikut aku, saudara. Dan Yesus memanggil kita, salah satu undangan dari sekian banyak undangan. Dia katakan, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan engkau pencala manusia, saudara. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Jika Presiden Jokowi memanggil Anda, saudara, Anda pasti lock tanggalnya. Anda akan prepare everything, dandan yang bagus, baju dipilih yang bagus, doa mungkin udah prepare semuanya. Dan tidak akan pernah ada kata no, pasti yes, saudara. Sekalipun Anda sedang sibuk. Dan yang memanggil kita hari ini, saudara, adalah Raja di atas segala raja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu yang selalu kita harus ingat. Ketika ada panggilan untuk berdoa, ketika ada panggilan untuk beribadah, ada surga yang sedang mengirimkan undangan buat Anda dan saya. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama Anda dan saya hidup. Mungkin nanti malam ada yang dipanggil Tuhan, who knows? Kita tidak pernah tahu the future, but the Bible say He hold the future. Yang percaya boleh katakan amin. Tidak pernah tahu, tapi apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hari esok, saudara. Sebab itu, what is your response ketika Yesus memanggil saudara? Dan ketika engkau berkata ya kepada Tuhan, di tengah kesibukan, di tengah pergumulan badai bertubi-tubi, even though, saudara, tapi engkau berkata, yes Lord, here I am. Aku selalu siap, aku selalu tersedia bagi engkau, bagi kerajaanmu, bagi pelayananmu. Aku akan selalu ada waktu untuk engkau. Firman Allah berkata, murid-muridnya dia bahkan melepaskan semua yang mereka sedang kerjakan. Bukan mereka meninggalkan pekerjaan, tapi mereka sedang berkata bahwa engkau prioritas yang tertinggi. You are my high priority. Tidak ada yang terutama dalam hidupku selain engkau, saudara. Hari ini kita punya banyak urusan-urusan yang penting. Pekerjaan, keluarga udah pasti, saudara ya. Pekerjaan, mungkin hobi, mungkin semua kegiatan-kegiatan yang lain, saudara. Kadangkala itu bisa menggantikan posisi Yesus. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali, jika ada suara yang datang kembali dan berkata, follow me. Aku akan menjadikan engkau the fishers of men. Aku akan menjadikan engkau, firman Allah berkata, pencala-pencala manusia. Saudara, firman Allah berkata bahwa ini bukan karena kita. Karena Alkitab ini mencatat bahwa aku akan menjadikan, saudara. Itu adalah part Tuhan. Sehingga saudara mungkin berkata, saya nggak tahu bagaimana, dari mana harus saya melayani, apa yang harus saya lakukan, saudara. Alkitab mencatat jika kita melayani hari ini itu satu kehormatan. Tapi sekali lagi yang menggerakkan kuasa Tuhan itu
terjadi, yaitu ketika respon kita, saudara. Kadang kita sudah menjadi tawar, sudah menjadi abu-abu, sudah menjadi ya ampun ya melayani Tuhan, ya ampun dari dulu juga saya sudah melayani beribadah, ya ampun saya juga memang pagi siang malam juga ibadah, tapi respon yang baik datang dari hati yang haus dan hormat kepada Tuhan. Yang setuju boleh lihat tangan-tangannya terangkat, saudara. Itu akan selalu kembali kepada respon Anda dan saya, yang membuat surga terbuka, yang membuat mujizat terjadi, yang membuat tangan Allah diulurkan bahkan ketika pintu-pintu semuanya tertutup, saudara. Itu adalah respon yang membuat surga bergerak, saudara. Sebab itu sekecil apapun suara yang hari ini datang kepada setiap kita, Tuhan sedang memanggil kita, saudara. Dan mungkin ada banyak orang yang hari ini berkata bahwa nanti dulu saya masih sibuk, nanti dulu saya belum tua, nanti dulu saya masih banyak yang saya kerjakan, mau melayani Tuhan nanti dulu, saudara. Saya percaya kita semua ada panggilan utama. Saya juga memiliki anak-anak, ada yang menikah, ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah, saudara. Dan pasti saya punya tanggung jawab untuk mengurus, pasti saya punya tanggung jawab juga untuk ada bagian saya, keluarga itu terutama Tuhan, kemudian keluarga dan kemudian pekerjaan dan yang lain-lainnya. Tetapi saya percaya sesibuk-sibuknya kita pasti ada waktu. Setuju boleh katakan amin. Saya juga masih melakukan satu kegiatan yang lain, yaitu as a fashion designer dan juga pengembalaan yang pasti utamanya, saudara, yang dimana Tuhan percayakan. Bukan soal banyaknya jiwa atau bukan soal juga pelayanan yang kemudian saya berkata ya karena pelayanan yang besar. Enggak juga, saudara. Semua pelayanan, mau dia kecil, mau dia hanya berapa orang, itu that's called ministry. Itu adalah pelayanan, saudara. Sebab itu Yesus sedang mencari co-workers. Dia sedang mencari pekerja-pekerjanya. Dan Alkitab mencatat pada zaman dulu, saudara, semua co-workers yang dipanggil oleh Tuhan, murid-muridnya, mereka bukan orang pengangguran, saudara. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara yang ya ampun mau kerja aja nggak mau, ya ampun mau lakukan sesuatu aja malas, saudara. Tuhan tidak pernah mencari orang malas. Alkitab mencatat dia panggil orang, Matius dia panggil nelayan-nelayan yang sedang bekerja. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang yang rajin adalah orang yang bisa melakukan pekerjaannya juga dengan excellent. Yang setuju boleh katakan amin. Mereka bukan orang yang unemployed, bukan mereka yang tidak ada pekerjaan. Mereka orang yang very busy, saudara, very busy working for life. Tapi saudara, mereka adalah orang juga yang benar-benar mau berkata kepada Tuhan. Even mereka busy banget, working for living. Mereka berkata, yes Lord. Mereka tinggalkan semua yang tidak terlalu penting. Dan mereka mengutamakan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang melihat orang-orang yang hari ini ketika diajak berdoa, diajak ibadah. Karena tidak ada orang yang lihat. Setuju boleh katakan amin. Bapak Gembala, Ibu Bapak Norman Ambarita tidak melihat ketika Anda berdoa, ketika Anda lagi hormat dalam beribadah ataupun sedang mendoakan orang atau menjangkau jiwa. Tidak ada orang yang lihat, tapi surga melihat. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu sekalipun pintu-pintu gereja hari ini, even mungkin yang khususnya especially in Indonesia, saya nggak tahu kalau di Sydney udah normal, tapi mostly saudara ada banyak waktu kita gereja-gereja tertutup, tapi kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh pintu-pintu gereja yang tertutup, mimbar-mimbar yang tersingkir, karena kuasa Allah bisa hadir di tengah rumah kita, di mobil, dimanapun Anda berada. Sebab itu jika Anda berkata bahwa I don't have time, saya tidak punya cukup waktu, you can make a time. Karena 24 jam even Anda di mobil, Anda lagi masak, lagi nyapu, Anda bisa setel, saudara. Bahkan ibadah itu tidak mesti Anda ke gereja naik mobil, naik kendaraan, saudara. Untuk saat ini, saudara, Anda bisa melakukan in everywhere, saudara. Whenever you are, kita bisa beribadah sehingga tidak ada alasan yang cukup kuat untuk kau berkata I don't have a time. Saudara, ketika panggilan surgawi datang, saudara, berapapun umur kita, siapapun kita, apapun keadaan kita hari ini, masih ada suara yang memanggil kita dan berkata, follow me. I'll make you a fisher of men.
Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ada mungkin Bapak Ibu yang berkata, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Jadi kalau saya mau jadi pelayan untuk menjadi berkat buat orang lain, saya nggak bisa. Tuhan tidak pernah mencari orang yang mampu. Dia mencari orang yang mau. Yang setuju boleh katakan amin. Kekuatan kuasa itu dari Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi kerinduan itu yang menjadi permasalahan hari-hari ini, saudara. Di tempat Anda bekerja, dimanapun Allah menetapkan saudara, di tengah keluarga, teman-teman yang lain, itu adalah ladang. Itu adalah tempat misi di mana Tuhan ingin memakai saudara untuk menjadi penjala-penjala manusia. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mungkin dalam keadaan nyaman, tidak ada masalah, dan yang lain justru itu kesempatan yang luar biasa untuk Anda bersyukur dan berkata, Tuhan, Kau terlalu baik. Aku tidak mengalami banyak masalah mungkin seperti orang lain yang sedang fight untuk COVID dan untuk permasalahan yang lain di Indonesia khususnya, saudara. Anda mengalami ketenangan, penyertaan Tuhan, berkat yang melimpah dan yang lain. Bukankah itu salah satu alasan untuk engkau berkata, Tuhan, aku ingin melayani Engkau, aku ingin menjadi penjala manusia. Pakai aku, use me Lord, for your glory. Hineni, here I am. Itu adalah alasan-alasan yang sangat luar biasa. Engkau akan mendapati 1001 alasan untuk Anda berkata, Tuhan ini aku, Tuhan. Tuhan ini aku. Saya ketemu banyak-banyak orang, mungkin kita semua tahu di Indonesia khususnya, ada orang yang hari ini masih teks, saudara. Hari kemarin masih teks, hari ini meninggal misalnya, saudara ya. 2 hari lalu masih ngobrol, kemudian sakit, batuk-batuk dikit, kemudian masuk rumah sakit dan selesai, saudara. Anda lihat hidup begitu ringkih, begitu singkat, saudara. Sehingga meninggal itu tidak mesti tua. Setuju boleh katakan amin. Dipanggil Tuhan itu tidak mesti tua, saudara. Ada banyak orang yang masih produktif, saudara. Bahkan kalau saya boleh katakan bahwa kubur-kubur yang ada hari ini, ada banyak orang produktif yang cinta Tuhan, yang selesai. Bahkan dia mereka orang Kristen yang sudah meninggal lebih dahulu, mereka tidak pernah mengerti buat apa mereka hidup. Mereka dalam kubur itu terlalu banyak talenta, terlalu banyak karunia, terlalu banyak hal-hal yang dahsyat yang seharusnya Tuhan akan pakai mereka selama mereka hidup. Tapi ketika mereka hidup, mereka berpikir bahwa hidup itu akan selama-lamanya. Kita mencatat akan ada waktu kita selesai. Bahkan dalam Yohanes berkata seperti ini, bahwa kalau ada hari ini masih siang, mari, karena akan datang malam. Anda ingin melakukan sesuatu, time is up. Waktu sudah selesai, saudara. Tidak akan ada waktu lagi, saudara, ketika malam akan datang. Dan kita ada di musim-musim yang terakhir, di akhir zaman, di detik-detik terakhir, di mana Jesus is coming soon. Jika Anda yang mendengar suaranya berkata, follow me, I'll make you a fishers of men. Saudara, seberapapun yang Anda bisa bawa orang kepada Kristus, mungkin hanya lewat WhatsApp, lewat doa saudara, lewat apa yang Anda bisa share lewat media sosial hari ini, saudara. Saya percaya sekali bahwa akan ada orang-orang yang akan berterima kasih kepada Tuhan. Thank you for giving me Christ. Dan itu bukan hanya untuk orang Kristen. Saudara, Anda akan dipakai dengan segala cara oleh Tuhan untuk memenangkan banyak orang yang lain. Saudara, jangan masuk surga sendirian. Ada keluargamu, ada orang-orang yang lain, ada teman-temanmu yang sudah lama gak ketemu. Orang-orang yang ditemukan dalam hidupmu, yang dikirim oleh Tuhan, saudara. Jangan pernah egois dan berkata bahwa yang penting aku selamat, keluargaku selamat. Semua, that's it, saudara. Tapi ada banyak orang yang lain juga yang merindukan kasih Tuhan, saudara. Suatu waktu ada seorang teman saya yang saya tergerak sebenarnya untuk share tentang menguatkan dia. Sudah diingatkan berulang-ulang, tapi saya kadang-kadang ada nggak enak, ada sungkan, dan ada kesibukan yang lain. Dan kemudian saudara terlewatkan begitu saja. Dan gak lama saya dengar dia dipanggil pulang. Aduh, rasa bersalahnya ada, saudara, sampai nangis saya. Saya bilang, Tuhan, kalau waktu itu saya masih bisa mendoakan dia, masih bisa menguatkan dia. Rasanya, saudara, teman itu adalah itu untuk gunanya. Anda pernah kenal orang-orang yang pernah dikirim Tuhan dalam hidup saudara? Tidak pernah kebetulan. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak pernah kebetulan, saudara. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada yang berkata, aduh saya pengen seperti orang yang lain. Ya pergi pelayanan ke daerah, ke perbatasan, mungkin ke pedalaman. Saudara, saya dan suami juga ketika belum COVID juga ada banyak kali kami pergi ke daerah dan yang lain. Tapi saudara, saya ingin share tentang arti misi. Salah satu arti misi, mission itu, yaitu ketika engkau melangkah, saudara, hanya nyebrang aja, saudara.
ke tetangga saudara, itu adalah misi saudara. Jadi misi itu ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam penginjilan untuk pergi ke daerah. Tapi mission sesungguhnya adalah ketika kita nyebrang aja saudara ke jalan sebelah, ke tetangga sebelah. Dan hari ini kadang kita tidak perlu nyebrang, bisa lewat WhatsApp saudara. You can share the word of God. Kamu, Anda dan saya bisa bagikan apa saja yang Anda pernah terima kebaikan Tuhan saudara. Kadang kebaikan Tuhan itu kita pikir hanya dalam bentuk uang, bentuk materi dan yang lain saudara. Anda hari ini bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Orang-orang yang di ICU saudara di Indonesia, yang mereka pakai selang dan nafas satu-satu, mereka tidak pernah pikir lagi saya mau beli Ferrari, saya mau beli rumah, saya mau berangkat holiday. Enggak, yang mereka pikirkan, aku mau keluar dari ICU ini, aku mau pulang ke rumah dan sembuh saudara. Tidak ada keinginan yang lain saudara. Hari ini jika impian Anda banyak yang belum tercapai, tetap bersyukur. Dan jika suaranya berkata follow me, what is your response? Ketika Tuhan memanggil Anda dan saya, yang setuju boleh katakan amin. Soal pelayanan besar atau kecil itu tidak menjadi masalah, karena melayani itu adalah suatu kehormatan. Saya selalu menantang diri saya, bahkan ketika hanya pelayanan beberapa orang saja, hanya menguatkan beberapa orang saja. Tapi saya berkata, Tuhan, saya tahu manusia tidak lihat, tapi surga melihat. Saudara, sebab itu saudara, biasakan diri untuk Anda setia untuk hal-hal yang kecil, the small things. Dan Alkitab selalu berkata saudara, orang yang setia pada pekerjaan, pada sesuatu yang kecil, one day Anda telah dibuktikan untuk dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Kadang kita berpikir membandingkan, compare your ministry with others. Anda akan merasa, oh kok saya begini-begini aja. Karena pelayanan itu bukan soal besarnya, bukan soal eventnya, bukan soal apapun saudara. Itu hanya anugerah, karena firman Allah berkata, aku yang akan menjadikan, I'll making you the fishers of men. Jadi bukan kekuatan kita. Sebab itu bagaimana caranya? Anda dan saya harus mengalami perjumpaan again and again dengan Tuhan saudara. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di antara kita sudah lama mengikut Tuhan, tapi cinta mula-mula udah tawar. Berdoa aja udah gak pingin. Baca Alkitabnya aja udah biasa bacaannya saudara. Tuhan ingin saudara kerinduan itu membara, sehingga ketika ada suaranya memanggil, Anda dan saya adalah pribadi yang selalu tersedia bagi Kristus. Dan apa saudara yang hari ini mungkin dunia sedang menghadapinya, ada panggilan Tuhan yang dipanggil semua orang, tapi tidak semua orang yang menjawabnya. Dikatakan seperti ini saudara, dalam mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia saudara. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 18, Jesus said to them, come follow me and I will make you the fishers of men. Dikatakan aku akan menjadikan engkau. Jadi kalau saudara melayani itu bukan karena kita, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mempercayakan. Sekali lagi yang saya selalu ingat, pelayanan itu bukan besar dan kecil, bukan jumlahnya, bukan eventnya, bukan panggungnya, bukan karena mungkin waduh event-event besar kemudian saya akan all out. Dan saudara, kadang saya bertemu dengan orang-orang yang hanya Kristen event. Kalau event besar mereka berapi-api, apalagi kalau tampil di panggung saudara. Sehingga akan ada perbedaan yang signifikan sekali ketika ada orang yang dipanggil hanya untuk melayan, mungkin hanya beberapa orang saja. Aduh saya gak punya waktu, aduh saya sibuk, aduh saya kayaknya lagi capek banget saudara. Karena pelayanannya tidak banyak orang, bukan event yang besar. Sebab itu Yesus selalu tertarik dengan hati, bukan apa yang dari luar. Kita bisa mengcover dari luar, tapi yang jauh yang dilihat oleh Tuhan kesetiaan yang dari dalam saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat sekali lagi tangan-tangan terangkat saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Yesus kita dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata seperti ini saudara. Ada banyak orang yang dipanggil hari ini. Ada banyak orang yang sudah rohaninya lama-lama mati saudara. Dan kita pun pernah pasti mengalaminya saudara. Yesus berkata seperti dalam Lukas 14 ayat 23. Ketika dipanggil semua orang, karena rumahku dia katakan harus penuh. Tapi semua itu berkata, aduh saya gak bisa, saya baru nikah, saya baru beli ladang, saya baru beli kerbau. Padahal saudara, kalau kita mau beli rumah atau tanah, saudara yang setuju dengan saya, kita pasti akan lihat dulu saudara. Ya, orang bilang tidak mau beli kucing dalam karung, tapi dia bilang saya ingin melihat
Saya baru beli ini, baru beli ini. Saudara, orang yang nikah justru pertama kali dia pengen sekali supaya dia ke gereja, supaya bisa bertemu dengan teman-temannya setelah mereka menikah. Tapi selalu aja ada alasan, saudara. Dan mereka berkata seperti ini, Tuhan itu berkata kepada pelayannya, ketika orang-orang tidak mau datang, saudara, ada undangan, invitation dari surga. Dan firman Allah berkata, pergilah ke setiap jalan-jalan raya, setiap gang, salah satu terjemahan dikatakan, ajaklah orang-orang di sana untuk datang kemari supaya rumahku itu harus penuh, saudara. Jadi saudara, bahkan firman Allah berkata, saudara, dalam terjemahan yang lain di situ dikatakan juga seperti ini. Kemudian dalam terjemahan lama, Tuhan itu berkata kepadanya, pergilah ke jalan-jalan raya, ke jalan-jalan kecil di luar kota, saudara. Desaklah siapa saja, whoever, saudara. Jadi tidak bisa pandang orang, oh ini orang kaya, oh ini orang biasa, ya ampun ini. Ataupun siapapun, even mereka bukan Kristen atau siapapun. Mau dia orang terhormat atau mungkin pekerjaannya itu rendah, saudara. Itu adalah jiwa, tidak pernah dibedakan. Surga tidak pernah membedakan orang. Setuju, boleh katakan amin. Hari ini jika ada pelayanan yang di tempat-tempat gede, orang semangat. Ketika pelayanan ke tempat-tempat hanya orang-orang sederhana, saudara, kadang responnya tuh kurang bagus, saudara. Kenapa? Karena orang masih melihat dari apa yang dari luar. Tapi Tuhan katakan kemudian Tuhan itu berkata kepadanya, pergilah ke jalan-jalan raya, ke jalan-jalan kecil di luar kota. Desaklah siapa saja untuk datang ke sini supaya rumahku menjadi penuh, saudara. Hari ini dimanapun Anda berada, mungkin ada yang di Sydney, ada di Jakarta, ada beberapa tempat yang lain, di tengah pekerjaan kesibukan kita masing-masing, baik mengurus rumah tangga, pekerjaan setiap hari, pelayanan, bahkan apapun yang kita sedang lakukan, saudara. Apa respon kita ketika Tuhan memanggil? Saudara, itu akan menentukan, engkau akan melihat pekerjaan yang dahsyat. Engkau akan melihat ada orang-orang yang akan dimenangkan. Ada orang yang mungkin ketika bertemu di surga nanti mereka yang berkata, thank you for giving me Christ. Terima kasih sudah memberikan aku Kristus. Saya dimenangkan hanya oleh seorang mua, makeup artist, saudara. Jadi bukan pendeta, even though bahkan bukan hamba-hamba Tuhan, bahkan dalam KKR-KKR yang besar. Saya ditemukan oleh orang yang mereka bekerja sebagai makeup artist, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi ternyata kita bisa menjadi berkat. Saudara bayangkan bahwa yang memenangkan saya mua, saudara. Dan kemudian ketika Tuhan pakai dia untuk memenangkan saya yang notabene-nya itu sudah berkali-kali berusaha bunuh diri. Dan sudah hidup dalam kehancuran, saudara. Narkoba dan yang lain, saudara. Dan kadang lari dari rumah, kehidupan keluarga kami hancur. Tapi saudara, ternyata ada orang yang hancur dan kemudian mengalami berjumpa dengan Tuhan. Dan saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Karena ada seorang mua yang mau enggak berat lidah, enggak berat mulut, enggak capek untuk hanya cerita tentang Yesus yang khotbah panjang, mencintaimu. Hanya itu saja, saudara. Dan kemudian saya percaya hadirat Allah itu di mana saja, bukan hanya di gereja. Justru ketika kita ibadah seperti ini, urapan Allah itu mengalir, Bu, Pak. Tapi ketika engkau pergi bekerja, itu akan menjamah banyak orang. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi saudara, Anda ke gereja, saya ke gereja, kita ibadah itu untuk recharge. Anda mengalami perjumpaan again and again bersama dengan Tuhan. Dan di situ ketika kita diutus, saudara, dan di situ kuasa Allah yang akan mengalir. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saudara, saya mengalami perjumpaan, Anda bisa bayangkan, saya yang hancur dimenangkan. Dan kemudian ada orang-orang yang boleh saya beritakan kabar baik. Orang yang saya beritakan juga kemudian mengalami perjumpaan. Mereka juga mengalami hal-hal yang dahsyat dan dipakai Tuhan. Anda bisa lihat, ini pelipat gandaan dari pekerjaan kuasa Roh Kudus dari memenangkan satu jiwa. Sebab itu firman Allah berkata bahwa satu orang diselamatkan, surga pesta, saudara. Hari ini bukan berapa banyak ada orang yang duduk di gereja atau anggota gereja. Bukan soal itu. Bersyukur puji Tuhan jika ada orang-orang yang dipercayakan pelayanan besar. Tapi jangan lupa standar yang paling luar biasa, satu jiwa. Yang setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata surga bukan hanya biasa saja. Dikatakan bersorak-sorai. Sebab itu hari ini saudara dimanapun Anda berada. Jika Anda sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saudara, bukan kuat gagah kita. Tapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang membuat kita boleh berjalan terus dan setia kepada panggilan Tuhan. Bukan karena kita mampu. Mungkin ada saudara berkata, aduh saya pemalu, saya nggak bisa. Nggak apa-apa saudara. Tuhan bisa pakai kita dengan segala talenta, cara. Bahkan saudara kadang hanya ketika lewat media saja, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Saudara, saya juga termasuk tipe yang gagap kalau ngomong, saudara. Tapi saya minta anugerah Tuhan untuk boleh bicara, untuk boleh share
itu pun kadang masih suka sedikit nyangkut. Tapi saya bilang bahwa saya tetap mau belajar sampai hari ini, saudara. Nggak berhenti belajar, dari salah kurang apa ya, belajar terus, saudara. Mengasihi Tuhan itu juga perlu pembelajaran. Karena kita kadang-kadang pengen yang instan, pengen cepat, saudara. Dan saya selalu ingat dalam hati, ministry itu bukan seberapa hebat kita ada di satu event, satu tempat, satu stage, bukan, saudara. Bahkan ketika hanya Anda dan hanya 1-2 orang yang bersembunyi dalam hadirat Allah sedang berdoa menyembah Allah, di situ Tuhan menghargai dengan luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara, jika Anda dan saya, saudara, dimanapun Tuhan percayakan, saudara ingat bahwa itu kepercayaan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu lagu yang saya tulis, saudara, bahwa Tuhan itu alasan selama saya hidup, saudara. Ada lagu-lagu yang saya tulis ketika saya punya alasan untuk saya berhenti melayani. Tapi suami saya selalu mengingatkan, suami saya adalah satu orang yang dia bukan lumayan, saya melihat ada kekuatan dan komitmen yang sangat luar biasa. Badai besar-besar, saudara. Alasan cukup kuat untuk entah berhenti melayani, untuk patah semangat. Tapi suami saya selalu berusaha untuk membedakan antara masalah dan pelayanan. Antara kita saja ketika kita ada masalah dalam apapun ya, saudara ke kantor, saudara tidak mungkin tiba-tiba lemes di kantor karena kita punya tanggung jawab. Sama ketika saudara melayani Tuhan, saudara bedakan antara masalah pribadi, bedakan even kita ada di tengah badai, tapi kita mau setia, faithful adalah dalam setiap panggilan. Dan lagu ini saya tulis bahwa ketika saya dan saudara punya alasan untuk saya undur, Anda lemah, atau mungkin suam-suamku dalam pelayanan, tapi Anda mau berkata, you are the reason as long as I live. Engkau alasan selama aku hidup, dan sekecil apapun alasan yang Anda bisa temui hari ini, saudara, itu akan mengguncangkan surga. Ku hidup hanya anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup, ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin ada beberapa ibu yang masih dalam mungkin ada kegiatan sedikit yang lain yang mungkin tidak bisa membuka videonya. Kalau boleh dengan segala hormat, saya rindu kita nyanyikan lagu terakhir ini. Kalau tidak keberatan, saudara boleh membuka layarnya supaya kita boleh bersama-sama. Luar biasa, ada banyak juga dari Jakarta ikut bersama teman-teman Bapak Ibu yang dari Sydney. Saudara, saya percaya bahwa 2-3 orang sepakat dalam namanya ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya rindu Bapak Ibu sekali lagi boleh buka layar kita sama-sama untuk kita nyanyi bersama-sama. Lagu ini menjadi rekomitmen kita kembali bahwa Tuhan, Engkau alasan selama aku hidup. Saya pernah sakit dan lama dan tidak mengalami pemulihan. Tapi lagu ini saya tulis bukan supaya Tuhan sembuhkan saya. Bahkan lagu ini berkata, jika Tuhan tidak sembuhkan saya, you are the reason. Kalau kita tidak menemukan alasan karena Tuhan tidak buat mujizat, tidak menyembuhkan atau tidak membuka jalan, saya akan berusaha menemukan bahwa Tuhan sendiri pribadi itu dia sendiri saja alasan saya. Saudara, firman Allah berkata, bergembiralah karena Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak punya alasan untuk bergembira, untuk setia, untuk semangat, biarkan Tuhan saja yang menjadi alasan untuk kita bergembira dan terus mengikut dan melayani Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat sekali lagi tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih sudah membuka layar, dan supaya saudara, biasa kalau Zoom itu kita akan buka video kita kalau foto terakhir. Tapi hari ini sebelum kita foto terakhir, mari kita buka sama-sama. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Boleh sama-sama angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Yesus pegang erat tanganku, ya, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
memanggil namanya. Yesus, pegang erat tanganku. Di luar Tuhan Anda tidak akan pernah mampu untuk berjalan, untuk menjawab panggilannya. Bapa, jangan tinggalkan aku, yeah. Engkau alasan selama ku hidup. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Apa yang menjadi jawaban saudara? Katakan, ku jawab ya Tuhan. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Boleh angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku jawab ya, ya, ya. Here I am. Katakan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mungkin kita adalah pribadi yang punya kesibukan tingkat tinggi. Anda punya waktu-waktu yang tidak banyak. Tapi jika engkau berkata, Tuhan, jika engkau memanggil aku dan undangan itu datang ke rumahku, aku akan berkata ya kepadamu. Dan aku akan buat waktu untuk engkau. Engkau akan jadi prioritas yang terutama dalam hidupku. Ada berapa di antara saudara sudah lama engkau melayani Tuhan? Kadang datang tawar hati, kadang datang capek, kadang rasa bosan, kadang rasa semangatnya sudah hilang. Tapi hari ini jika engkau tahu siapa yang memanggil Anda at the first time, saudara, engkau akan berkata, Tuhan, itu aku. Engkau yang memanggil aku dan itu engkau yang memanggil aku. Aku akan tetap berkata ya, never giving up. Tidak akan pernah undur, tidak akan pernah berbalik, akan semakin maju dan menjawab ya kepada panggilan Tuhan. Ada di antara saudara yang baru pertama kali engkau mendengar Yesus memanggilmu. Saudara, hari ini buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencari orang yang mampu. Tuhan mencari orang yang mau dan mau berkata, aku tidak punya kemampuan apa-apa, tapi here I am. Hineni, send me for your glory. Anda akan melihat bukan soal pekerjaan-pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar pasti, tapi bukan soal nilainya, bukan soal kelihatan secara fisiknya. Tapi Tuhan ingin memanggil hati kita. Ladang sudah menguning, dia katakan. Dan firman Allah berkata bahwa dia mencari pelayan-pelayan co-workers. Saudara, dan jika Anda dan saya orangnya, boleh angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang melayani dan ingin melayani lebih lagi. Engkau yang mau berkata, Tuhan ampuni aku, sudah lama aku tinggalkan pelayanan. Sudah lama aku ogah. Sudah lama aku sia-siakan waktu. Sudah lama aku terlalu sibuk. Aku lupa akan engkau, lupa siapa pemberi berkat, lupa siapa pemberi mujizat. Hari ini the master called you. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jangan dia panggil nama saya. Jangan dia panggil namamu. Dia panggil Bu Pimpin, dia panggil Bu Samantha, dia panggil setiap kita. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Amin. Ku jawab ya. Ya. Apapun beban, apapun pergumulan, apapun beratnya kehidupan, kau pernah berkata ya dan kau berkata ya.
Anda dan saya punya Tuhan yang hebat. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Bapa. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Kami mendengar sorak-sorai dari surga. Surga berpesta ketika ada anak-anak-Mu yang merespon panggilan dari surga. Kami percaya kami adalah rekan sekerja-Mu, your co-workers, Lord. Kami terbatas, tapi Engkau berkata, aku akan menjadikan kuasa, kemurahan, kekuatan-Mu yang membuat kami mampu untuk dipakai bagi kerajaan Allah, untuk ladang yang sudah menguning, dimanapun Engkau utus kami, dengan berbagai cara, tempat-tempat di mana di tengah pekerjaan, dengan teman-teman kami rindu. Di tengah keluarga kami menghadirkan undangan-Mu yang sama. Dan lewat hidup kami akan mengalir anugerah Bapa yang tidak pernah habis. Ampuni kami kalau kami kadang suam-suam kuku tidak ada waktu dan kami mungkin tidak mendengar suara-Mu. Hari ini setiap kami tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami berkata ya kepada Engkau. Dan ini kami percaya hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, suatu kehormatan menjadi rekan sekerja bagi kerajaan Allah. Kami berkata ya, dan semuanya hanya kemuliaan Tuhan. Kami melepaskan berkat buat seluruh jemaat Tuhan, dari teman-teman keluarga Allah, dari Family in Christ, dari GBI Worship di Sydney. Berkati Pak Ambarita bersama Ibu, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Pakai dengan dahsyat, akan ada terus kegerakan Allah yang luar biasa. Dimanapun Engkau tempatkan dalam setiap pelayanan, nama-Mu akan semakin disanjung tinggi. Setiap kami yang hadir pada hari ini, pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami mengalami kekuatan yang baru, breakthrough, recharge again and again, dan kuasa Allah mengalir dengan luar biasa. Belas kasihan surga turun sehingga kami selalu tersedia bagi pelayanan ministry, bagi proyek pekerjaan Tuhan yang dahsyat, di mana jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. We thank you, Father. Kami ucapkan syukur, segala hormat bagi nama-Mu, demi nama Yesus yang luar biasa. Semua orang yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amen. Amin. Haleluya. Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Terima Luar kasih biasa. Ibu dan Luar seluruh biasa. jemaat Tuhan. God bless. Terima kasih hambanya yang luar biasa, Terima kasih Tuhan. Terima Jacqueline kasih Pak. Selose, yang sudah memberkati kami semua. Kami sangat diberkati. Very powerful message. Praise God. Thank you, Panggilan Pak. Tuhan memang luar biasa. Jadi kita saudara-saudaraku, mari, hari ini adalah hari yang luar biasa. Bukan secara kebetulan, firman ini buat saya, buat kita semua, supaya kita lebih semangat lagi melayani Tuhan, memenangkan jiwa, supaya berapi-api untuk mengikut Tuhan dan penjala jiwa. Itulah pesan Tuhan, dan kita mengucap syukur untuk Ibu Jacqueline Selose di tengah kesibukan pelayanan masih memberikan waktu bagi kami, jemaat GBI Worship dan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Sangat diberkati. Thank you so much. Salam untuk Bapak Mr. David dan juga semua tim pelayanan dan jemaat di Revival Worship Church. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan kembali ke Frida. Terima kasih Bapak Gembala. Selanjutnya dilanjutkan oleh doa syafaat oleh Eva. Atau pengumuman dulu. Doa syafaat, silakan. Doa syafaat. Oke, mari kita berdoa semuanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau
pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Semua karena keajaiban Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, atau siang hari ini Tuhan, kami menaikkan segala pujian syukur kami, karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang bisa melakukan hal-hal perkara yang besar seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa, sebelum kami mulai doa syafaat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga apa yang kami ucapkan Tuhan, Engkau mau murnikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami panjatkan doa-doa ini Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa, pada siang hari ini Tuhan, kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarkan nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kedahsyatan Tuhan di dalam bangsa ini, di mana bangsa ini menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Bapa, banyak jiwa-jiwa di sana Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, Kau pakai semua anak-anak Tuhan untuk melakukan misi itu Tuhan, melalui tetangga ataupun dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa mendengar, banyak jiwa-jiwa bisa bertobat, mengenal Engkau, mengambil keputusan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus, juru selamat mereka secara pribadi. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin beserta menteri-menteri yang ada. Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang keputusan yang harus mereka ambil itu berasal daripada Tuhan. Berikan urapan Tuhan itu ada bagi mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa selamatkan jiwa mereka Tuhan. Tuhan, Engkau telah memilih mereka sebagai pemimpin kami. Engkau juga menangkap jiwa mereka Tuhan, agar mereka percaya kepada Tuhan dan mereka bisa bersama-sama Tuhan dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter-dokter, nurses, para medik yang sedang bekerja keras di Indonesia Tuhan dalam mengatasi COVID ini. Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, jaga mereka Tuhan, agar apa yang mereka lakukan itu Tuhan mempunyai dampak yang positif bagi rakyat Indonesia ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para RT, RW, kelurahan maupun pemerintah kota dan daerah Tuhan, agar mereka mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dalam mengkontrol COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang di rumah sakit, di ICU, dalam oksigen Tuhan, Engkau selamatkan mereka ya Bapa. Kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, Tuhan bertemu dengan mereka Tuhan, agar mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan kalau itu memang sudah menjadi your permit Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan, Kau memulihkan Indonesia, Kau memulihkan ekonominya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Australia ini, Tuhan. Kalau kami di New South Wales, Tuhan, hari ini bertambah lagi 1.200 orang-orang yang kena COVID, Tuhan. Bapa, kami percaya, Tuhan, segala sesuatu yang sedang terjadi dalam bangsa Australia ini, bahkan di luar negeri, Tuhan, itu semua sudah Engkau atur. Kami mau percaya kepada Tuhan, kami tidak mau takut, karena kami tahu Mazmur 91, kami ada dalam naungan, dalam lindungan yang Allah yang maha tinggi. Kami tidak perlu takut, tapi kami berdoa terus Tuhan untuk premier kami, bahkan premier interstate juga, bahkan Scott Morrison beserta para expert di sana ya Bapak. Engkau memberkati mereka Tuhan, agar apa yang mereka sedang lakukan Tuhan mempunyai dampak yang sangat positif Tuhan bagi rakyat di Australia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau vaccination rate Tuhan semakin lama semakin tinggi, kami mengucap syukur Tuhan, kalau vaksin mulai bisa terbuka, banyak orang bisa menerima vaksin itu. Terima kasih Bapak. Bapak, kalau kami yang akan menerima vaksin hari-hari ke depan, siapkan tubuh kami Tuhan, sehingga vaksin itu bisa diterima tubuh kami menjadi kesehatan, bukan kesakitan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau mungkin kami akan hidup dengan COVID-19 ini Tuhan, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau telah membukakan jalan bagi kami, bagaimana kami bisa hidup secara normal ke depan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk restriction yang akan di-loosen Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan itu nyata sampai detik ini ya Bapak. Kami terima kasih Tuhan untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini ya Bapak. Bapak,
kalau ada hamba-hamba Tuhan dalam persekusi, mungkin di Afghanistan dalam kesusahan, Tuhan berikanlah mereka damai sejahtera. Your joy, Lord, will be their strength, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa para hamba-hamba Tuhan di Indonesia, di Australia, gereja-gerejamu, dimanapun gerejamu berada, para evangelis, para missionary, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan yang paling kecil pun Tuhan, biarkan kami tetap mempunyai pengharapan itu, kami bisa menerima invitation itu, kami bisa renew our vow to you, Lord. Kami bisa renew our commitment to you every single day. Kami tahu Tuhan, terkadang banyak permasalahan yang membuat kami merasa bahwa permasalahan itu lebih besar daripada Tuhan. Tetapi it's wrong that you are our God, that you are bigger than anyone, that you are bigger than any problems that we have, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari apapun juga yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk GBI Worship Tuhan. Kami berdoa untuk Norman, Tante Suryani beserta keluarga mereka, their immediate family, their extended family. Tuhan, Kau memberkati, jaga kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Engkau memberkati dengan secara luar biasa. Apa yang telah Kau turunkan, visi misi yang Kau telah turunkan bagi mereka Tuhan, bisa tersalur ke bawah Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami bisa merasakan itu dan kami bisa melakukan segala apa yang Kau taruh dalam hati mereka. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ada Tuhan, mereka yang sedang sakit Kau sembuhkan, mereka yang berbeban berat Kau buka, Kau take off their burdens Tuhan, mereka yang sedang terikat Engkau lepaskan keikatan mereka, mereka yang sedang depresi, mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang merasakan tidak ada jalan keluar Tuhan, Engkaulah, you are the answer, you are the reason for everything Lord that's going on in their life, and Engkau yang akan selalu memberikan kelegaan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di GBI Worship, mau mereka itu pendeta, mau mereka yang host di Zoom ini, apapun yang kami ambil Tuhan dalam melayani ini Tuhan, Engkau akan melihat Tuhan, hati kami Tuhan, Engkau renew every single time Lord. Whenever we serve you Lord, we serve you with our whole heart. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami Tuhan, dari yang kecil, dari anak bayi sampai yang paling tua, Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan hidupan kami Tuhan penuh pengharapan, karena kami berharap kepada Tuhan yang maha besar, kami berharap pada Tuhan yang mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga dan memenangkan segala kematian. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang akan kami hadapi ke depan ini. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ketika kami menerima invitation daripada Tuhan, hidup kami selalu diperbaharui, hidup kami selalu penuh pengharapan, hidup kami akan selalu maju, kami akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan kami akan memberkati banyak orang di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas kami Tuhan. Dimanapun kami bekerja, pekerjaan kami akan diberkati, dan teman-teman kami yang bekerja bersama kami pun juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang ada, yang hadir di Zoom ini Tuhan. Engkau akan melihat setiap pergumulan kami, dan Engkau yang menjadi Tuhan bagi kami. Engkau yang datang kepada kami Tuhan, memberikan kami kelegaan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Engkau sungguh sangat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Eva atas doa-doanya. Selanjutnya pengumuman oleh Bapak Rudi. Shalom saudara-saudara terkasih, pada hari ini kami bersyukur bisa mendengarkan firman yang diberikan oleh Pastor Jacqueline, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu dan serta jemaat-jemaat yang melayani di gereja ini melalui Zoom. Pada kesempatan hari ini kami menyampaikan pengumuman untuk kepada jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan melalui transfer atau datang langsung ke bank juga bisa. Semoga persembahan yang kami terima ini menjadi berkat untuk gereja kami, dan yang memberikannya dapat
berlipat ganda. Tuhan memberkati. Shalom dan happy Sunday. Saya rasa cukup pengumuman dari saya. Kami kembalikan kepada Saudara Frida. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sebelum doa penutup ada lagu lagi ya. Silakan Kak Oneng. Tuhan, kita bersyukur. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dan sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! You're so great, Lord. How great is Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior, God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau dahsyat, haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hati kita ke surga dan terimalah berkat dari Tuhan.
berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, kasih kuasa kekuatan baru dari Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surgawi kita, dan persekutuan kita yang indah manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama di awan-awan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu buat semua. Thank you Pak Gembala, thank you Frida, Terima thank kasih you Ibu semua. Gembala, thank you Afri, Thank you. See you. Terima kasih Ibu Jacqueline. Terima kasih Ibu Jacqueline. Terima kasih ya. Amazing. Thank you Pendeta Jacqueline, Ibu Jacqueline, thank you Terima kasih Asep, Cioneng. thank you Ronda, thank you Dia, thank you Hana One. Terima kasih Ava atas doanya. Luar biasa. Terima kasih semua. Selamat Thank hari you, Minggu. Marta. Tuhan Yesus memberkati semua. Iya, Ibu Marta. Kita foto dulu, Thank you Anton. Ogata. Ya, saya foto ya. Hai, handsome. Semua senyum ya. Anton, Anton. Semua senyum ya. ya. Satu, tiga. Hai Joshua. Layar kedua. 1, 2, 3. Mantap, terima kasih. Thank you, Anton. Happy Sunday. Apalagi Ibu Jacqueline sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus Liwa, memberkati. thank you Liwa. Terima kasih Ibu Jacqueline. Ibu Jacqueline, terima Thank you, kasih. Ibu Biasa. Jacqueline. Biasa. Ya Tuhan pakai. Ibu Terima Jacqueline kasih, Bu untuk firman Jacqueline. yang sangat luar biasa. Terima Kami sangat kasih. diberkati. Haleluya. Thank you Yen Yen. Haleluya. Iya. Thank you Ibu Rita. Thank you you, Henry. See you, Pak Gembala. Thank you Terima semua. kasih, Thank Cirita. you Usi Iya, Neta, terima kasih. Neke. Ada Bang Rengat Thank you juga. Ibu Elita. Gembala. Terima kasih Ito Thank you Heni, Anton. See you semua. Lai Reinhardt, Anton, Ito Frida. saya Elvine, Ada Esna, Esna, Doni. dari Eva, Siantar. terima kasih semuanya. Thank you buat Stefanus doanya. Santoso, Ciayen, Iya, Luar Cian biasa. Yen, Pak Aseng, Frida, Amin. Pak Amin, Thank you Ibu Aseng. Natalina. dan semuanya terima Luar kasih. biasa firman Terima Tuhan kasih hari ini. semua, Saya Ibu tersentuh dan Ria. sampai saya menangis. Terima Thank kasih. you Oh ya, Ibu Kak Duma, Natali, see you, Kak Cia, Natalia, Lina. Cia, Daria terbalik Om Jo. videonya. see you. Ya, aku lagi. Makasih. Thank you Terima kasih Cia. TV Worship untuk ucapan belasungkawa. Tuhan Mau berkati nulis surat semua. cinta. Ya, ya Kak Marta. yang Kak Elita, Duka cita. Kak Elita, Thank you episode. Kak Dumang. Ya, see you. Thank you Si Liwa. Hani, si Hombing, see Satenya you. luar biasa. Oh Pak Deki Sangor ada. Orang tuanya si itu ya. Orang Oh, tuanya. Terima Di kasih mana Pak Revo? Diki. Orang tuanya Di Doni. mana? See you, Orang tuanya Pak Ibu. Doni, Paknya Ibu Bapaknya Adri. Doni. See you. Salam Pak. Salam Pak Deki. Halo Om John, Ogata. Oh, Iya. Gata juga. Pastor Jacqueline Thank masih you ada. Usi Masih Neke. ada Kak? Switch Pastor Yen, Jacqueline Yen. sudah keluar. Thank you Sandai. Si Hombing. Oke. See you, Ibu Marta. Terima kasih. Thank you Frida. Pin-Pinku. Anton. Jacqueline masih ada, masih ada. Masih ya? Nggak ada. Pastor Jacqueline, ada, masih ada. Masih ada ya? Nggak Masih kelihatan. Oh iya, iya. Ya, Ada. luar biasa. Pastor Jacqueline, ada lagi tuh lagunya aku suka tuh Pastor Jacqueline. Yang lagu itu loh, Pak Rudi. apa namanya? Ben. Halo Ku Yen bersyukur Yen. Tuhan buat semua yang kualami. Ku bersyukur Bapa kau beriku kekuatan. Udah Ibu Gembala nyanyi Ibu Gembala. Itu lagunya Pastor Gembala nyanyi. Semua diberkati. Liwa bisa lihat Liwa. Ya Ibu kacanya Gembala digeser nyanyi, Ibu kalau Gembala ngeliat yang lain. nyanyi. Hari ini luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pak Gem, Bu Gem, dahsyat. De Oneng juga pujian semuanya. penyembahan Layanannya luar biasa. Oneng masih ada nggak ya? Oh Udah ya di sana hadir. dia. Hadir. Udah jalan-jalan saya.
Iya, kelihatan tadi. Bagus, puji Tuhan, mantap. Gembala dengan Ibu Gembala dan semua. Sedikit saya mau Liwa, kasih Juli ya. mana Liwa? Tadi Ada tuh ngomong. sebelum ibadah, guruku ini demam. Wah, luar biasa. Berkati ya. Baik, ada yang mau kesaksian tuh, Pak. Ya, silakan Bu Duma Siombing, silakan. Iya, tadi maaf saya tidak pakai buka video karena buruku ini satu-satunya nih dari tadi malam, kemarin siang itu sakit demam. Jadi saya bilang tadi, aduh sorry ya Dek, aku nggak buka video karena sebentar Keisha harus ke kamar mandi, muntah. Dia kondisi badannya juga panas, tapi waktu tadi hadirat Tuhan, penyembahan luar biasa. Karena Keisha sudah sehat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan hadir di atas puji-pujian dan saya terharu banget tadi penyembahannya luar biasa. Amin. Dia melawat kita setiap rumah. Yes. Karena Keisha sudah sehat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, makasih Cepat ya, Bang. dipulihkan ya. Amin, amin. Sekarang udah nggak demam, udah enak tenang tidur. Dan tadi dia gelisah. Wow. Tadi aku bilang, Haleluya. Tuhan yang dasar. tenang tadi beribadah, tapi kulihat Oh. dia Wow. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Lain Nenggolan. Anwar Nenggolan. Dua nih yang Ada dua nenggolan. Nenggolan. Ada dua nenggolan. Terima kasih Pak Gembala. Sama Ibu Gembala. Terima kasih untuk terima kasih untuk undangannya. Wih, terima kasih. Anytime. Sama undangan dari Tuhan tadi luar biasa. VIP. Follow us. VIP. Salam Pak Nenggolan. Iya. Kak Duma Siombing, kita doa sekali lagi sama Keisha ya. Kita doa ya, sekarang kita berdoa ya. Amin. Ya. Allah Bapa, kembali kami Tuhan Yesus menaikkan permohonan kami kepadamu Bapa untuk Keisha Ambarita Tuhan. Baru saya ini Tuhan Yesus. Tuhan, dia tadi sakit Tuhan Yesus, tetapi dengan pujian dan penyembahan, dengan ibadah yang luar biasa, hadirat-Mu itu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang menjamah Keisha ini sehingga dia sembuh dan dipulihkan. Teruskan karya-Mu Bapa, urapi semakin luar biasa, pulihkan Tuhan, berkati hidupnya Tuhan Yesus, dan berkati juga mamanya dan semua saudara-saudaranya. Bapa, terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, dan juga kesehatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah seluruh. Haleluya. Amin. Amin. Makasih ya Bang buat doanya buat Keisha. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kakak, jangan nangis depan Keisha, ya? Iya. Amin. Modom di mana modom? Udah enak tidur. Oh mantap, nggak modom. Modom artinya tidur. Modom itu Ada artinya lagi, Kak tidur. Elita, apa Udah kabar tidur. Kak El? Eda Duma Siombing, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dia sudah membuat, berarti sakit penyakitnya sudah disembuhkan Tuhan, sudah dibuang. Yes, amin, amin. Ya, aku percaya itu sembuh. Amin, amin ya. Amin. Makasih Eda. Ya. Terima kasih itu Heni. Kak Heni, Ya. aku kemarin Jum, Luar bukannya biasa. nggak ngangkat telepon, dasar apa-apa, nggak mau ngangkat telepon. Gua Jum 3 kali kemarin. Lihat kan di instastoryku aku Jum pagi, siang, sore, siang, malam, sampai susu. Aku pikir kemana? Kok nggak diangkat-angkat teleponku? Coba dulu kakak urus Jeremia 2 minggu ya. Taruh dulu Jeremia di rumahmu. Saya aja 1 jam nggak kuat. Iya makanya kalau teleponku nggak diangkat berarti ya pasti ngurusin ya Jeremia. Luar biasa Jeremia. Kemarin Zoom 3 kali kita pagi, siang, sore sampai malam. Nanti ada juga Zoom Pak Joni jam 4 kalau ada yang mau kita bisa kirim link. GB Worship ada yang mau Zoom jam 4 sore. Jam 7 malam di sini. Malam.
Indonesia. Sama teman-teman lah. Apa? Share sama Jen, Niko, Laura. Kan aku udah bikin di grup KKR Amigos kan, sama grup RNB aku bikin, mereka nggak ikut. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, benar. Saya mohon pamit dulu ya semua ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih ya. Tidak, thank you, tidak. Oke. Semua ya, Pak Gem. Randa udah keluar ya. Bu Suri, lagunya gimana Bu Suri kemarin?